PSSI kena karma instan, era gelap timnas Indonesia setelah depak Shin Tae-yong. Bayangkan sebuah tim yang sedang terbang tinggi, kepercayaan diri sedang di puncak, prestasi mulai terlihat nyata, harapan publik kembali menyala setelah puluhan tahun menunggu. Namun dalam sekejap semua itu runtuh. Tahun 2025 akan selalu dikenang sebagai salah satu tahun terkelam dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bukan karena kalah dari tim kuat, bukan karena regenerasi gagal, tapi karena satu keputusan fatal yang diambil oleh federasi sendiri. Keputusan yang hingga hari ini masih menjadi luka terbuka bagi jutaan pecinta timnas Indonesia. Pemecatan Shin Tae-yong. Simak faktanya hingga selesai. SEA Games seharusnya menjadi panggung pembuktian. Ajang di mana harapan bangsa disatukan dalam satu warna, merah dan putih. Namun, di Thailand pada SEA Games 2025, yang tersisa bukan kebanggaan, melainkan kekecewaan, amarah, dan kontroversi. Timnas Indonesia U22 pulang tanpa medali. Bahkan lebih menyakitkan, mereka gugur di fase grup. Bukan karena lawan terlalu kuat, bukan karena badai cedera, tapi karena segala sesuatu yang salah datang bersamaan. Tonton hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. PSSI kena karma instan, era gelap timnas Indonesia setelah depak Shin Tae-yong. Bayangkan sebuah tim yang sedang terbang tinggi, kepercayaan diri sedang di puncak, prestasi mulai terlihat nyata, harapan publik kembali menyala setelah puluhan tahun menunggu. Namun dalam sekejap semua itu runtuh. Tahun 2025 akan selalu dikenang sebagai salah satu tahun terkelam dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bukan karena kalah dari tim kuat, bukan karena regenerasi gagal, tapi karena satu keputusan fatal yang diambil oleh federasi sendiri. Keputusan yang hingga hari ini masih menjadi luka terbuka bagi jutaan pecinta timnas Indonesia. Pemecatan Shin Tae-yong. Simak faktanya hingga selesai. Tanggal 6 Januari 2025 menjadi hari yang mengejutkan sekaligus menyakitkan bagi publik sepak bola tanah air. Tanpa angin, tanpa hujan, PSSI secara resmi memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Yang membuat publik semakin marah, tidak ada alasan kuat yang disampaikan ke publik. Tidak ada konflik terbuka, tidak ada skandal, tidak ada penurunan prestasi. Yang ada justru sebaliknya. Selama tahun 2024, Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, timnas Indonesia lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan sekadar numpang lewat, tapi benar-benar bersaing. Bahkan pada 19 November 2024, Indonesia mencatat sejarah besar. Kemenangan perdana di ronde ketiga, mengalahkan Arab Saudi. Sebuah kemenangan yang dulu terasa mustahil, kini menjadi kenyataan. Tidak berhenti di level senior, 7 bulan sebelumnya Shin Tae-yong juga membawa timnas U23 Indonesia melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024. Garuda Muda bahkan nyaris lolos ke Olimpiade Paris 2024. Indonesia bukan lagi tim pelengkap, Indonesia mulai diperhitungkan. Namun semua itu seolah tidak berarti apa-apa di mata PSSI. Pemecatan ini tidak hanya melukai publik, tetapi juga keluarga Shin Tae-yong. Putranya, Shin Jae-won, mengeluarkan pernyataan yang kala itu terdengar seperti emosi sesaat. Kita lihat sejauh mana timnas Indonesia setelah ditinggal ayah saya. Banyak yang menganggap itu hanya kata-kata kekecewaan seorang anak. Namun, waktu membuktikan bahwa kalimat itu adalah sebuah ramalan pahit. Timnas senior hancur di kualifikasi Piala Dunia 2026. Oktober 2025 menjadi bulan yang menyakitkan. Timnas Indonesia gagal total lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Skuad Garuda terhenti di ronde keempat. Yang lebih menyakitkan lagi, Indonesia pulang tanpa 1 poin pun. Kalah dari Arab Saudi, kalah dari Irak. Bukan hanya kalah, tetapi terlihat kehilangan identitas permainan. Tidak ada organisasi, tidak ada semangat, tidak ada rasa percaya diri. Era baru yang dijanjikan berubah menjadi kehancuran.
Publik semakin geram melihat sikap pelatih saat itu, Patrick Kluivert. Alih-alih menunjukkan empati, Kluivert justru enggan menyapa supporter usai kegagalan tersebut. Tidak ada permintaan maaf terbuka, tidak ada rasa tanggung jawab. Momen ini menjadi simbol bahwa jarak antara tim dan rakyatnya semakin lebar. Belum selesai luka di tim senior, bencana kembali datang dari level usia muda. Pada September 2025, Timnas U23 Indonesia gagal lolos ke Piala Asia U23 2026. Yang membuat publik tak habis pikir, Indonesia gagal mengalahkan Filipina di laga pembuka kualifikasi. Tim yang selama ini berada jauh di bawah Indonesia. Kekalahan ini bukan sekadar hasil buruk, tetapi tamparan keras bagi sistem pembinaan nasional. Namun semua bencana itu belum seberapa. Puncak dari segalanya terjadi di SEA Games 2025. Timnas U22 Indonesia kembali ditangani Indra Syafri, pelatih yang membawa emas pada edisi 2023. PSSI bahkan memanggil pemain abroad andalan seperti Mauro Zylstra dan Ivar Jenner. Targetnya jelas, mempertahankan medali emas. Apa yang terjadi? Indonesia tersingkir di fase grup. Lebih memalukan lagi, kalah di laga pembuka dari Filipina, yang sebagian besar pemainnya masih memperkuat tim level universitas. Bagi publik ini bukan sekadar kegagalan, ini adalah kehancuran harga diri. Warganet mulai menyebut ini sebagai karma instan PSSI. Bukan tanpa alasan. Sejak mendepak Shin Tae-yong, prestasi justru merosot tajam. Tidak ada kesinambungan, tidak ada arah jelas, tidak ada visi jangka panjang. Semua terasa reaktif dan penuh ego. Di tengah situasi kacau ini, pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru semakin menyulut emosi publik. Dengan percaya diri, Erick Thohir menegaskan bahwa kemungkinan Shin Tae-yong kembali melatih Timnas Indonesia adalah 0%. 0%. Bagi banyak supporter ini bukan ketegasan, melainkan keangkuhan. Ironisnya, setelah memecat Patrick Kluivert pada Oktober 2025, PSSI belum juga mendapatkan pelatih baru hingga 2 bulan kemudian. Tim tanpa pelatih, program tanpa kejelasan, target tanpa rencana. Situasi ini semakin menegaskan satu hal, PSSI kehilangan arah setelah menyingkirkan Shin Tae-yong. Kini publik hanya bisa bertanya-tanya, apakah PSSI akan berkaca dan insaf, ataukah gengsi akan terus dikedepankan meski prestasi terus terjun bebas? Sejarah telah mencatat, keputusan besar selalu memiliki konsekuensi besar. Dan tahun 2025 adalah bukti bahwa satu keputusan keliru bisa menghancurkan bertahun-tahun proses. Sepak bola bukan soal ego, bukan soal kekuasaan, bukan soal siapa yang paling berpengaruh. Sepak bola adalah tentang proses, percayaan, dan kesabaran. Dan ketika semua itu diabaikan, yang tersisa hanyalah penyesalan. Apakah ini benar-benar akhir dari mimpi Piala Dunia Indonesia, atau justru awal dari kesadaran baru? Waktu yang akan menjawab. SEA Games seharusnya menjadi panggung pembuktian, ajang di mana harapan bangsa disatukan dalam satu warna, merah dan putih. Namun, di Thailand pada SEA Games 2025, yang tersisa bukan kebanggaan, melainkan kekecewaan, amarah, dan kontroversi. Timnas Indonesia U22 pulang tanpa medali. Bahkan lebih menyakitkan, mereka gugur di fase grup. Bukan karena lawan terlalu kuat, bukan karena badai cedera, tapi karena segala sesuatu yang salah datang bersamaan. Tonton hingga selesai. Datang ke Thailand, ekspektasi publik begitu besar. Indonesia adalah juara bertahan SEA Games 2023. Nama Indra Syafri kembali dipercaya. Sosok yang dianggap paham betul karakter turnamen usia muda. Skuad pun terlihat menjanjikan, perpaduan pemain lokal terbaik dengan beberapa nama yang sudah mencicipi sepak bola luar negeri. Salah satunya, Ivar Jenner, gelandang yang digadang-gadang menjadi motor permainan. Target tidak muluk-muluk, satu kata, emas. Namun, sejak laga pertama, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Laga pembuka menjadi titik awal mimpi buruk. Indonesia tampil gugup, aliran bola tersendat, koordinasi antar lini terlihat rapuh. Kekalahan demi kekalahan datang. Bukan hanya soal skor,
tetapi cara kalah yang membuat publik menggelengkan kepala. Tim bermain tanpa identitas, transisi lambat, keputusan di lapangan sering terlambat. Tekanan mulai terasa. Di tribun, sorakan berubah menjadi siulan. Di media sosial, kritik mengalir deras. Dan tekanan itu perlahan masuk ke ruang ganti. Menurut sumber internal tim, kekalahan di laga penentuan fase grup menjadi pemicu ledakan emosi. Begitu peluit panjang berbunyi, pemain masuk ke ruang ganti dengan kepala tertunduk. Beberapa menendang botol minum, yang lain hanya diam, menatap lantai. Namun ketegangan tak bertahan lama. Diskusi berubah menjadi perdebatan, nada suara meninggi, dan di titik itulah terjadi adu argumen antara Ivar Jenner dan pelatih Indra Syafri. Sumber menyebut, Ivar Jenner mempertanyakan perannya di lapangan, terutama perubahan taktik di babak kedua yang membuatnya lebih bertahan. Bagi Ivar, keputusan itu mematikan kreativitas tim. Ia merasa tidak diberi kebebasan untuk mengatur tempo, tim sedang tertinggal dan butuh gol. Indra Syafri di sisi lain menilai keputusan tersebut sebagai langkah aman untuk menjaga keseimbangan. Perdebatan berlangsung singkat namun cukup keras. Nada suara meninggi, gestur tubuh tegang, hingga akhirnya ofisial tim turun tangan untuk meredam situasi. Tidak ada kontak fisik, tidak ada keributan besar, namun emosi yang meledak itu menjadi simbol retaknya harmoni tim. Beberapa waktu setelah kegagalan itu, Ivar Jenner angkat bicara. Kami semua ingin menang, tapi tekanannya terlalu besar. Kalimat singkat namun menggambarkan kondisi sebenarnya. Tekanan dari target, tekanan dari publik, tekanan dari status juara bertahan. Dan ketika tekanan tidak diimbangi dengan kesiapan mental, yang terjadi bukan performa terbaik, melainkan kesalahan demi kesalahan. Kegagalan ini memicu perdebatan besar di publik. Sebagian menilai regenerasi timnas berjalan terlalu cepat. Pemain-pemain muda dilempar ke turnamen besar tanpa cukup jam terbang di situasi penuh tekanan. SEA Games bukan sekadar turnamen usia muda, ini adalah ajang penuh gengsi. Setiap kesalahan disorot, setiap kekalahan terasa berlipat. Pertanyaannya, apakah para pemain benar-benar siap? Di sisi lain, kritik juga diarahkan pada strategi dan pendekatan taktik. Pergantian pemain yang dipertanyakan, perubahan skema di tengah pertandingan, kurangnya respons cepat saat tim tertinggal. Banyak yang menilai pendekatan yang berhasil di edisi sebelumnya tidak otomatis cocok di 2025. Lawan sudah belajar, peta kekuatan berubah, namun strategi seolah jalan di tempat. SEA Games sering dianggap turnamen biasa, padahal bagi pemain muda ini adalah ujian mental terbesar. Main di luar negeri, sorotan media regional, ekspektasi satu bangsa. Tidak semua pemain mampu mengelola itu, dan ketika tekanan datang bertubi-tubi, kesalahan kecil bisa berubah menjadi bencana besar. Media sosial meledak, tagar kritik bermunculan, komentar pedas bercampur dengan rasa sedih. Bukan karena kalah, tapi karena cara kalah. Publik merasa kehilangan semangat juang, merasa tim bermain tanpa nyawa, tanpa keberanian. Padahal dukungan tidak pernah putus. Federasi dikabarkan akan melakukan evaluasi menyeluruh pasca SEA Games 2025, mulai dari sistem pembinaan usia muda, penunjukan pelatih, manajemen tim, hingga kesiapan mental pemain. Kegagalan ini terlalu besar untuk dianggap sekedar hasil buruk. Ini adalah alarm keras. SEA Games 2025 Thailand meninggalkan luka, namun juga membawa pelajaran penting. Bahwa bakat saja tidak cukup, bahwa nama besar tidak menjamin, bahwa strategi harus terus berkembang, dan yang terpenting, sepak bola adalah kerja kolektif, bukan ego individu. Kini semuanya kembali ke satu pertanyaan besar, apakah kegagalan ini akan menjadi titik balik, atau hanya akan menjadi kisah pahit yang terulang di turnamen berikutnya. Generasi ini masih muda, waktu masih ada. Namun tanpa evaluasi jujur dan perubahan nyata, hasilnya akan sama. SEA Games 2025 telah usai, namun gaung kontroversinya akan lama bergema.
Semuanya bermula dari kekalahan mengejutkan Timnas Indonesia U22 di laga perdana SEA Games 2025. Kekalahan yang bukan hanya membuat peluang Indonesia untuk lolos ke semifinal menipis, tetapi juga memicu kontroversi besar setelah munculnya komentar tak terduga dari sosok berpengaruh di sepak bola Thailand, Madam Pang. Bukannya mengejek, bukannya menekan, ia justru mendoakan Indonesia lolos ke semifinal. Apakah ini sindiran? Apakah ini bentuk sportivitas? Atau ada pesan tersembunyi di balik kata-katanya? Mari kita kupas semuanya dari awal sampai akhir dalam narasi lengkap berikut ini. Tonton hingga selesai. Pertandingan perdana Indonesia di penyisihan grup SEA Games 2025 sejatinya diharapkan menjadi awal manis. Laga melawan Filipina diprediksi bakal menjadi batu loncatan mudah menuju semifinal. Namun kenyataan berkata lain. Dalam 90 menit yang mendebarkan, Indonesia justru harus menelan kekalahan 1-0. Gol tunggal Filipina membuat para pemain Indonesia terdiam dan supporter terperangah. Laga yang seharusnya menjadi pemanasan berubah menjadi mimpi buruk yang membuat peluang Indonesia menipis. Dari bangku cadangan, sorotan kamera berkali-kali menampilkan wajah pelatih Indra Syafri yang terlihat gelisah. Taktik yang terlalu berhati-hati dinilai menjadi bumerang. Pemain kurang agresif, penyelesaian akhir tumpul, dan tekanan mental terlihat begitu jelas. Suasana pasca pertandingan semakin berat. Publik kecewa, kritik berdatangan, dan tekanan pada tim melonjak berkali-kali lipat. Ketika suasana sedang panas di Indonesia, sebuah kejutan justru datang dari luar negeri. Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, yang dikenal elegan dan diplomatis, memberikan pernyataan yang membuat banyak orang mengangkat alis. Dalam wawancara media Thailand, setelah tim negaranya meraih kemenangan, ia berkata, "Indonesia punya kualitas, kekalahan dari Filipina bukan akhir. Saya berharap mereka bisa bangkit dan lolos ke semifinal." Sekilas, ini terdengar seperti komentar yang positif, tetapi publik punya respons beragam. Di media sosial, komentar langsung bermunculan. Ini sindiran halus, bukan doa. Thailand pasti punya kepentingan. Ini bentuk sportivitas, jangan suuzon. Madam Pang cuma diplomatis, tidak ada maksud lain. Kontroversinya bukan pada kalimatnya, tetapi pada waktunya. Mengapa komentar seperti ini muncul ketika Indonesia sedang terpuruk? Apakah ini sekadar ucapan ramah atau isyarat tersirat yang memicu spekulasi? Drama pun semakin melebar. Di tengah memanasnya situasi, Sekjen PSSI Ratu Tisha akhirnya buka suara. Nada bicaranya tenang, tetapi pesannya tegas. Ia berkata, "Kami menghargai doa dan dukungan dari siapapun, termasuk dari Madam Pang. Tetapi fokus kami adalah bagaimana anak-anak ini bangkit dan membuktikan bahwa Indonesia layak berada di 4 besar." Dengan elegan, Tisha menekankan bahwa dukungan orang luar bukan hal yang penting. Yang paling penting adalah bagaimana Timnas Indonesia merespons di lapangan. Ia menutup komentarnya dengan kalimat yang menegaskan tekad besar. Tidak penting siapa yang mendoakan, yang penting bagaimana mereka bertarung. Perkataan ini menjadi penyejuk bagi sebagian publik, namun bagi sebagian lainnya, justru memperlihatkan betapa besarnya tekanan di tubuh PSSI saat hasil buruk datang. Setelah kekalahan itu, nama yang langsung berada dalam sorotan adalah Indra Syafri. Meskipun memiliki pengalaman panjang dan prestasi sebelumnya, tekanan kali ini terasa berbeda. Banyak analis menilai bahwa Indonesia bermain terlalu takut, transisi lambat, dan kreativitas lini tengah mandek total. Supporter menuntut perubahan, media mulai mempertanyakan strategi, dan internal federasi dilaporkan meminta evaluasi segera. Ratu Tisha kembali angkat bicara, memberikan dukungan sekaligus pesan kuat. Coach Indra tahu apa yang harus diperbaiki. Kami ingin melihat respons cepat. Laga melawan Myanmar adalah segalanya. Bukan sekedar menang, kita butuh kemenangan besar. Dengan kata lain, tidak ada pilihan lain selain tampil habis-habisan. Komentar singkat dari Madam Pang ternyata membawa efek domino yang luas. Beberapa analis sepak bola Thailand menilai bahwa komentarnya murni sportivitas khas dirinya. Ia dikenal sebagai sosok yang cukup respek terhadap negara-negara Asia Tenggara lainnya. Namun media Indonesia punya pendapat yang berbeda. Sebagian headline menulis, Madam Pang memberi sindiran untuk Indonesia, doa atau ejekan terselubung. Komentar yang memanaskan tensi grup SEA Games Indonesia. Yang menarik, publik sepak bola Vietnam dan Malaysia pun ikut bersuara. Mereka menyebut bahwa tensi sepak bola Asia Tenggara saat ini memang sedang tinggi, sehingga komentar sekecil apapun bisa memicu reaksi besar. Dan ternyata benar, komentar itu membuat laga terakhir Indonesia bukan hanya laga hidup mati, tetapi juga laga penuh gengsi. Atmosfernya semakin panas. Semua mata kini tertuju pada bagaimana Indonesia merespons doa dari rival regional. Kini, Indonesia berada dalam situasi yang sangat sulit.
Untuk dapat mencapai semifinal, Indonesia tidak cukup hanya menang. Mereka wajib menang dengan selisih gol besar. Dan di saat yang sama, mereka harus berharap laga lain berjalan menguntungkan. Tekanan seperti ini sering membuat tim kehilangan fokus. Tetapi dari laporan lapangan, suasana tim justru tampak berubah. Latihan lebih intens, pemain lebih serius, dan tim pelatih terlihat mengubah strategi menjadi lebih agresif. Beberapa pemain senior dalam skuad bahkan memberi motivasi secara mandiri kepada rekan-rekannya. Komentar Madam Pang juga disebut-sebut sampai ke telinga pemain. Namun pelatih meminta mereka untuk tidak terpengaruh provokasi media. Di satu sisi, ucapan itu bisa dianggap doa. Di sisi lain, bisa menjadi penyulit semangat. Buktikan bahwa kita tidak butuh doa dari lawan. Menjelang laga terakhir, media makin ramai. Indonesia harus menang mulai memadati lini massa. Supporter yang hadir di stadion dikabarkan memberikan dukungan penuh, mengenakan warna merah putih, membentangkan spanduk besar bertuliskan, "Kami percaya, kalian bangkit." Namun sorotan tetap tertuju pada satu hal, apakah Indonesia siap bangkit atau akan tumbang di fase grup? Dan apakah doa dari Madam Pang benar-benar tulus atau sekadar pemantik drama di SEA Games kali ini? Apapun kenyataannya, Indonesia kini berada dalam titik krusial. Laga melawan Myanmar bukan hanya tentang taktik dan strategi, bukan hanya soal 90 menit di lapangan. Ini soal mental, soal kebanggaan, dan soal bagaimana timnas Indonesia menunjukkan bahwa mereka tidak mudah runtuh hanya karena satu kekalahan. Di tengah kontroversi, di tengah perdebatan, di tengah tekanan, hanya satu yang diharapkan publik. Indonesia bangkit dan menepis keraguan. Apakah Garuda Muda mampu melakukannya? Apakah komentar Madam Pang menjadi motivasi luar biasa? Atau justru menjadi bagian dari cerita pahit Indonesia di SEA Games 2025? Semua jawabannya ada di laga pamungkas nanti. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena dukungan kalian adalah semangat untuk terus menghadirkan cerita-cerita menarik seputar sepak bola Indonesia.